Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan membahas mengenai volume bangun ruang sisi lengkung. Nah, perkenalkan kelompok kami ada 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Lisa Abdenti, yang kemudian ada Farhani Atnia Wardah, yang ketiga ada Julfa Wardina, yang keempat ada Jihan Rahmayani, dan yang terakhir ada Hairunisa Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai volume bangun ruang sisi lengkung. Apa aja sih bangun ruang sisi lengkung itu? Bangun ruang sisi lengkung itu yang pertama ada tabung, kemudian ada kerucut, dan yang ketiga ada bola. Sekarang kita akan mempelajari tentang volume bangun ruang sisi lengkung yang pertama, yaitu tabung. Nah, ini adalah bentuk tabung. Nah, tabung itu adalah bangun ruang sisi lengkung yang mempunyai alas. Ini alas berbentuk lingkaran, dan tutup juga berbentuk lingkaran, dan sisi lengkungnya ini dia berbentuk persegi panjang. Nah, untuk menghitung rumus volume kita harus mengetahui apa sih volume tabung itu. Volume tabung itu adalah seberapa banyak ruang yang dapat diisi dalam bangun ruang ini. Nah, contohnya ini kan botol kosong. Kalau kita tuangkan air, nih, seberapa banyak air yang bisa masuk dan atau dimuat di botol berbentuk tabung ini gitu. Nah, kemudian kita masuk ke rumus volume tabung. Rumus volume tabung yaitu Pi kali R kuadrat kali T. Pi-nya itu bisa 22/7, bisa juga 3,14, tergantung jari-jari dari alas tabung ini. Jika jari-jarinya adalah kelipatan 7, maka pi yang digunakan adalah 22/7. Nah, jika jari-jari pada alas tabung ini bukan merupakan kelipatan 7, maka pi yang digunakan adalah 3,14. Nah, tinggi dari tabung itu sendiri adalah ini. Oke, misal kita beri contoh. Nah, tadi kan udah tahu nih rumusnya. Nah, sekarang kita coba untuk menghitung volume dari bangun ruang tabung ini. Nah, soalnya adalah jika jari-jari alasnya adalah 7 cm dan tinggi dari tabungnya adalah 10 cm, maka volume dari tabung ini adalah, nah kita tadi udah dijelaskan bahwa jika jari-jarinya adalah kelipatan 7, maka menggunakan pi yang 22/7. Oke, di sini volumenya rumus volume itu adalah pi dikali R dikali R dikali T. Pi-nya tadi berapa? 22/7. Jadi 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 10. Hasilnya adalah 1540 cm kubik atau cm pangkat 3. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai volume tabung jika jari-jarinya bukan kelipatan 7. Nah, sekarang soalnya adalah jika jari-jari tabung ini adalah 10 cm dan tingginya adalah 20 cm, maka berapa volume dari tabung ini? Nah, tadi jika bukan kelipatan 7, maka kita menggunakan pi yang 3,14. Nah, rumus volume itu 3 pi kali R kali R kali T. Pi-nya tadi 3,14 dikali 10 dikali 10 kali 20. Hasilnya adalah 6280 cm kubik. Harus mengetahui dulu apa itu volume. Volume adalah jumlah ruang yang ditempati oleh kerucut. Sedangkan kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang terdiri dari alas dan sisi selimut. Nah, di sini saya ada contohnya berupa lingkaran dan bentuk seperti ini. Nah, di sini cara membuatnya yaitu tinggal kita lipat dan kita beri alas seperti ini. Maka jadilah kerucut. Kerucut terdiri dari satu titik sudut, satu alas yang berbentuk lingkaran, dan selimutnya. Oke, baik. Nah, apa sih rumus dari volume kerucut? Rumus dari volume kerucut yaitu V sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R pangkat 2 dikali T, di mana V adalah volume, 1/3 dikali Pi, Pi-nya itu bisa 22/7 atau 13.
Selanjutnya R itu dari jari-jari lingkaran. Selanjutnya T yaitu tinggi dari kerucut. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini sudah ada kerucut dengan tinggi 15 cm dan jari-jari 7 cm. Nah, di sini kita buat dulu. Diketahui R sama dengan 7 cm. Lalu tingginya, di sini tingginya 15 cm. Lalu ditanya, apa yang ditanya? Volume. Oke, maka kita jawab. Kita masukkan rumusnya. V sama dengan 1/3 dikali P dikali R pangkat 2 dikali T. Nah, baru kita masukkan 1/3 dikali P-nya berapa ini? Karena di sini jari-jarinya 7, maka kita menggunakan 22/7. Karena jari-jarinya kelipatan 7. 22/7 dikali R pangkat 2. R-nya berapa? R-nya 7. Berarti 7 dikali 7 karena pangkat 2. Lalu tingginya berapa? Tingginya 15. Oke, lanjut. Bawahnya V sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 15. Nah, di sini kita hitung. 7 sama 7 bisa dibagi, jadi kita habiskan. Lalu ini 15 dibagi 3. Di sini ada 5. Lalu kita hitung lagi V sama dengan satunya nggak usah dihitung, nggak usah ditulis. Jadi 22 dikali sisa 7 dikali 5. Baru kita hasilkan V sama dengan 22 dikali 7 kan 154 dikali 5. Maka hasilnya V sama dengan 770 cm pangkat 3. Nah, sudah selesai. Baiklah anak-anak, sebelum membahas contoh dari soal, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang rumusnya. Nih, kita akan mempelajari rumus dari volume kerucut yang dapat dihitung dengan rumus V sama dengan 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Dikarenakan alas kerucut adalah lingkaran, maka kita dapat menghitung luas alas dengan rumus luas lingkaran, yakni seperti L sama dengan V kali R pangkat 2. Nah, setelah kita membahas mengetahui volume kerucut, lalu kita lanjut ke soal ya. Soalnya itu, sebuah kerucut mempunyai alas dengan jari-jari 14 cm. Sedangkan tinggi kerucut yaitu 54 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut. Nah, setelah dapat soal, kita jawab ya sama-sama ya anak-anak dengan memasukkan rumus terlebih dahulu, yaitu volume sama dengan 1/3 dikali V, dikali jari-jari, dikali jari-jari, dikali tinggi. Kan yang dicari itu kan volume. Betul? Volume sama dengan 1/3, V-nya kan 22/7, dikali 14 kan jari-jarinya, dikali juga jari-jarinya 14, dikali 54. Nah, betul V sama dengan, buka kurung, 1/3 dikali 54, dikali, buka kurung lagi, dikali 22/7, dikali 14, dikali 14. Betul? V sama dengan, turun. Nah, kita hitung sama-sama dulu kan. 1/3 dikali 15.
Dicoretlah 3 kali dapat 15 berapa? Nah, dapatnya 18 kan? 18 kali 3 yaitu 54. Nah, coret dong. 3. Jadi 54-nya ditaruh atasnya jadi 18. Jadi 1 kali 18 turunlah 18. 22 per 7. Berarti 7 ini dapat berapa biar 14 itu mati? Nah, 7 kali 2 berapa? 14 kan? Coret. Taruh 2 di atas. Jadi 22 kali 2, 44. Turun ke bawah 44. Betul, kali 14. Berarti volume sama dengan 18 kali 44 kali 14. Jadinya berapa? Nah, turun dulu. Kita sama-sama hitung ya, bareng-bareng. Volume sama dengan 18 kali 44. Nah, jadi kan volumenya 18 kali 44 kali 14. Jadi 18 kali 44 kan 792. Betul, 792 itu dikali 14 jadinya 11.088 cm pangkat 3. Jadi volume dari kerucut yaitu 11.088 cm pangkat 3. Nah, adik-adik udah paham kan di sini? Sini saya akan mencari atau menghitung volume dari bola. Mari kita kerjakan bersama. Sebelumnya kita membahas ciri-ciri bola dulu ya. Yang pertama, bola hanya memiliki satu sisi. Dan yang kedua, bola tidak memiliki sudut. Dan yang ketiga, bola tidak memiliki rusuk. Nah, jika bagian sisi terluar dari bola itu adalah jari-jari, nah kita masukkan rumusnya. Nah, rumusnya itu volume sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Nah, Pi itu ada yang namanya Pi 22/7 dan Pi 3,14. Bagaimana cara mendapatkan Pi 22/7? Nah, caranya itu kita melihat kelipatan dari jari-jari. Misalnya nih, jari-jarinya adalah 15 bukan? Dikarenakan jari-jarinya adalah 15 cm, maka Pi dari jari-jarinya ini adalah 3,14. Nah, mari kita cari volume dari bola yang berjari-jari 15 cm. Nah, sekarang kita masukkan dulu rumusnya ya. Nah, rumusnya itu volume sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Nah, 4/3-nya itu kita turunin ya. 4/3 dikali jari-jarinya itu 15. Nah, dikarenakan jari-jarinya 15, maka kita memakai Pi 3,14 dikarenakan jari-jarinya tidak kelipatan dari 7. Nah, 4/3 dikali 3,14 dikali R pangkat 3. Nah, jari-jarinya itu adalah 15 cm. Maka dikali 15 dikali 15 dikali 15. Nah, sebelumnya coba kita bagikan. 15 dibagi 3 apakah dapat? Ya, dapat. Dapatnya adalah 5. Jadi 15 kita coret dan 3 juga kita coret. Nah, maka selanjutnya 4 dikali 3,14 adalah 12,56. Nah, 12,56 itu dikali 5. Jawabannya adalah 62,80. Setelah mendapatkan nilai 62,80, maka dikali 15 lagi. Nah, jawabannya itu adalah 9.420. Nah, dikarenakan 0 di belakang koma, maka nolnya itu kita hapus. Nah, sekarang nilainya itu adalah 942 dikali dengan 15 yang terakhir. Nah, jawabannya itu adalah 14.130. Nah, jadi volume dari jari-jari bola itu adalah 14.130 cm3. Nah, soal berikutnya itu adalah tentukan volume bola dari jari-jari yaitu 21 cm. Nah, sekarang kita masukin rumusnya ya. Volume sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Nah, kita turunin 4/3 dikali 22/7. Kenapa 22/7? Pi-nya karena jari-jari dari bola itu adalah 21 yang merupakan kelipatan dari 7.
Kita lanjut. 4/3 dikali 22/7 dikali 21 dikali 21 dikali 21. Nah, sebelumnya kita bagikan dulu nih. 21 dibagi 7 apakah dapat? Ya, dapat, yaitu 3. Maka 21 dan 7 kita coret ya. Nah, selanjutnya 21 dibagi 3 apakah dapat? Ya, dapat, yaitu 7. Jadi 21 dan 3 kita coret ya. Nah, sekarang kita kalikan dari awal. 4 dikali 22 adalah 88. Nah, 88 dikali 3 sama dengan 264. Nah, 264 dikali 7 sama dengan 1848. Nah, jawabannya itu 1848 dikali 21 sama dengan 38.808 cm kubik. Nah, jadi volume dari bola itu adalah 38.808 cm kubik. Pengertian setengah bola adalah bangun ruang berbentuk bola yang dibagi dua. Seperti bangun 3 dimensi lainnya, setengah bola memiliki luas permukaan dan volume. Rumus volume setengah bola ialah volume dari sebuah bangun ruang menunjukkan kapasitas atau sisi yang dapat dimuat dalam bangun tersebut. Begitupun halnya dengan bangun ruang setengah bola. Dalam hal ini, kita bisa menemukan rumus volume setengah bola dengan menggunakan volume tabung. Adapun rumus untuk menghitung volume setengah bola adalah 2/3 kali V kali R kuadrat. Dan ada cara kedua untuk menghitung volume setengah bola adalah V sama dengan buka kurung 2/3 tutup kurung VR kali V dan 22/7 atau 3.15 adalah bilangan tetap. Sedangkan R adalah radius atau jari-jari. Contoh soal volume setengah bola, yaitu sebuah bola berjari-jari 4 meter dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Hitunglah volume setiap belahan yang terbentuk. Nah, penjelasannya, teman-teman jangan terkecoh. Meskipun dibelah menjadi 2, jari-jari setengah bola tetap 4 meter ya. Maka R sama dengan 4 meter, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. V sama dengan buka kurung 2/3 tutup kurung VR. V sama dengan buka kurung 2/3 tutup kurung V kali 45. V sama dengan buka kurung 2/3 tutup kurung 3,14 kali 4. V sama dengan 133,9 meter kubik. Nah, maka volume setengah bola adalah 133,9 meter kubik.